Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Labatul Nafikur Rafli Pasha dengan NIM 22191080105 dari mata kuliah metode pengangkatan buatan kelas A. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Abdul yang telah memberikan tugas gas valve. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya terkait resum dari gas valve. Pertama, saya akan menyampaikan penjelasan umum terlebih dahulu. Jadi, inti dari sistem gas lift itu adalah gas lift valve. Gas lift valve pada dasarnya itu berfungsi sebagai regulator tekanan downhole. Kemudian untuk komponen utama dari gas regulator dan gas lift valve adalah sama. Jadi keduanya adalah mempunyai komponen yang sama. Yang pertama ada stem atau pegas penekan batang ke arah dudukan atau seat. Kedua ada diaphragm atau bilos. Jadi bilos ini seperti pegas dengan bahan logam dengan fungsi untuk memberikan pengaruh tekanan dari sisi hulu atau upstream yang lebih besar dibandingkan luas port atau lubang aliran. Kemudian untuk gaya yang dihasilkan dari tekanan dan luas ini akan menekan batang ke arah bawah dan berupaya untuk melawan gaya pegas. Nah, jika hasil perkalian antara tekanan dan luas permukaan dari tekanan hulu upstream melebihi gaya pegas, maka batang valve akan terangkat sehingga akan membuka valve dan memungkinkan terjadinya aliran. Nah, pressure regulator dan gas lift valve ini mengontrol tekanan atau upstream berdasarkan gaya pegas dan luas efektif dari diagram atau bilos. Nah, untuk spesifikasi API adalah API Specification 11V1 yang mengatur tentang pembuatan gas lift valve. Kemudian untuk valve mechanics, jadi untuk valve mechanics, tekanan adalah gaya persatuan luas, jadi pressure sama dengan force per area. Satuan umum dalam industri migas untuk ini adalah PSI. Jika nilai tekanan, pressure, dan luas permukaan diketahui, maka F dapat dihitung dengan rumus F sama dengan pressure dikali area. Jadi contohnya, jika tekanan 10 PSI dan luas areanya 3 ini kuadrat, maka gayanya sama dengan 30 volts. Kemudian ada basic component of gas lift valve. Jadi secara umum desain gas lift valve ini menggunakan komponen dasar yang sama, meskipun tata letaknya dapat berbeda. Nah, komponen utamanya itu meliputi bilaus atau lipatan logam fleksibel, kemudian chamber atau dom ruang tekanan, kemudian port, lubang aliran yang dibuka tutup oleh stem tip, dan stem yang menghubungkan bagian ujung ke bilaus. Nah, untuk ujung stem atau stem tip itu biasanya lebih besar dari port dan dikaitkan ke bilaus atau pegas dari bahan logam. Untuk port itu adalah lubang kecil tempat fluida gas itu mengalir masuk atau keluar dari valve. Kemudian untuk stem tip adalah bagian ujung dari batang batang stem yang menyentuh atau menutup port tersebut. Jika stem tip lebih besar dari port, maka saat stem tip menekan port, aliran gas tertutup rapat. Jika bilaus adalah pegas logam yang sebelumnya sudah saya sampaikan, pegas logam fleksibel yang bisa mengembang dan jadi dia dinamis, bisa dikembangkan dan bisa dikecilkan. Kemudian untuk stem tip itu terhubung langsung ke bilaus melalui batang stem. Jika tekanan di dalam bilaus itu terus bertambah, maka bilaus akan mengembang dan mendorong stem. Kemudian stem tip akan terangkat dari port dan katup akan terbuka, sehingga akan terjadi aliran. Sebaliknya, jika tekanan menurun, maka bilau akan menempis sehingga akan menarik, sehingga pegas akan menarik stem turun, sehingga valve-nya akan tertutup kembali dan tidak akan terjadi aliran.
Kemudian di sini ada uh, basic components gas sleeve valve. Nah, di gambar A ini adalah no piston seal, artinya itu domnya tidak terisolasi. Kemudian di gambar B ini O-ring piston seal, artinya piston dengan O-ring seal, eh, artinya dia akan sedikit sedikit kebocoran masih mungkin terjadi. Kemudian yang C ini ada billows piston seal. Jadi dia menggunakan metal billows dan memberikan fleksibilitas dalam uh, dan kehandalan penggunaan yang tinggi. Desain dengan billows piston seal adalah yang paling umum digunakan karena fleksibel dan tahan lama. Jadi untuk bagian C, billows piston seal, dia sering digunakan dalam industri karena fleksibilitasnya yang tinggi serta keandalan penggunaan yang tinggi pula dan tahan lama sehingga akan berpengaruh juga pada cost yang dikeluarkan. Kemudian ada closing force. Jadi umumnya gas valve itu memiliki tekanan gas atau PB yang tertangkap di dalam dom atau tekanan. Tekanan ini bekerja pada luas permukaan billows atau AB dan menghasilkan gaya penutup force closing yang mendorong batang katup stem bawah. Nah, ujung stem atau stem tip ini ditekan ke dalam permukaan dari atas dari port atau lubang aliran untuk menutup aliran. Stem tip dan seat port dibuat sangat presisi agar dapat membentuk segel yang rapat sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak diinginkan. Kemudian untuk rumus closing force FC, closing force sama dengan PB tekanan di dalam dom dikali AB. AB itu adalah luas area dari bilos. Jadi semakin besar tekanan di dalam dom atau luas bilos, maka semakin besar pula gaya yang menahan katup tetap tertutup. Kemudian ini gambar A merupakan pictorial, jadi eh, tu- visualnya dari katup dengan tekanan di dalam dom dan arah ke stem. Untuk gambar B, sematik, jadi skema potong yang menunjukkan tekanan PB itu bekerja pada area AB dan menghasilkan gaya FC bawah close force. Kemudian selanjutnya ada opening force. Jadi opening force merupakan gaya total yang bekerja untuk mengangkat stem tip dari seatnya sehingga gas dapat mengalir lewat valve. Valve mulai terbuka saat gaya pembuka. Opening force itu sedikit lebih besar daripada closing force. Pada saat awal pembukaan, besar keduanya adalah sama, maka opening force sama dengan closing force. Terdapat dua sumber tekanan yang menyebabkan valve terbuka. Yang pertama, pressure one, tekanan samping. Jadi dia masuk dari sideport, dari samping, mengenai bagian luar dari billows. Dia mendorong billows dan menciptakan gaya terhadap stem dari atas. Tidak bekerja pada seluruh area billows karena sebagian area AP tertutup oleh stem dan seat. Kemudian yang kedua ada pressure P2, tekanan dari port utama, masuk dari bawah lewat valve port, langsung mengenai ujung stem AP. Didorong ke atas untuk mengangkat stem dari seat. Nah, untuk opening force, perhitungan gayanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya penutup, closing force, bersumber dari tekanan gas di dalam dom PP menekan ke bawah pada area pillows atau AB sehingga rumusnya adalah uh, force closing force itu PB dikali AB. Kemudian untuk yang kedua gaya pembuka total atau opening force merupakan jumlah dua gaya. Jadi gaya dari P1 melalui billows rumusnya adalah opening force 1 sama dengan P1 dikali AB dikurangi AP. Kemudian untuk gaya dari P2 melalui port
dia opening force 2 sama dengan P2 dikali AP. Jadi gaya pembuka total, total opening force itu adalah FO, opening force dikali opening force 1 ditambah opening force 2. Ini didapat dari penjumlahan di atas yang tadi sudah saya jelaskan, sama dengan P1, P1 AB dikurangi AP plus P2 AP. Jadi ini adalah rumus total opening force. Yang ketiga ada keseimbangan gaya, F opening force sama dengan closing force. Jadi saat katup mulai terbuka, P1 AB min AP plus P2 AP sama dengan PB AB. Nah, saat P1 tekanan gas yang diperlukan untuk membuka katup dapat dihitung menggunakan persamaan P1 sama dengan PB min P2 AP per AB dibagi 1/AP per AB. Jadi P1 adalah tekanan yang bersentuhan dengan bilaus katup, P2 tekanan yang bekerja pada bagian ujung stem yang tertutup oleh sheet atau port, kemudian AP adalah bagian ujung stem yang disegel oleh sheet. Kemudian opening force 1 adalah gaya pembuka dari tekanan P1 yang bekerja pada area bilos dikurangi area port AB min AP. Kemudian untuk opening force 2 adalah gaya pembuka dari tekanan P2 yang bekerja pada area ujung stem yang menempel pada sheet atau port. Kemudian untuk opening force adalah total key pembuka, yaitu penjumlahan kedua opening force 1 ditambah dengan opening force 2. Nah, ini adalah opening force diagram. Jadi yang A adalah vektorial, eh, menunjukkan aliran gas dari P1 dan P2, P1 dari side, P2 dari sini, kemudian eh, area kerjanya itu ada AB dan AP. AP dan AB. Kemudian untuk gambar B adalah skematik skema potongan melintang valve yang menunjukkan arah dari gaya tekanan P1 dan P2. Selanjutnya adalah valve load rate. Jadi load rate adalah ukuran tekanan buka dalam PSI yang dibutuhkan untuk setiap inch dari pergerakan ujung stem. Kebalikannya adalah inci per PSI. Pergerakan stem persatuan tekanan membuka opening force. Faktor yang mengaruhi load rate antara lain adalah kompresibilitas gas nitrogen dalam dom. Eh, Dom itu sudah saya jelaskan ruang tekanan, tingkat kekakuan pegas spring rate pada bilaus yang menentukan seberapa besar tambahan beban tiap pergerakan stem. Kedua hal ini mencegah katup terbuka sepenuhnya secara cepat. Biasanya kenaikan kecil pada tekanan P1 atau P2 hanya menimbulkan sedikit pembukaan tambahan. Nah, besarnya pembukaan tergantung pada volume dom dan kekakuan dari bilos atau pegas logam. Kemudian untuk jenis katup berdasarkan load rate, itu ada katup stiff atau katup kaku, yaitu merupakan perubahan tekanan P1 per P2 hanya menyebabkan sedikit perubahan pada gerakan stem. Kemudian untuk katup katup soft, dia lebih lunak, jadi dia akan melakukan perubahan tekanan P1 per P2 menyebabkan perubahan gerakan stem yang lebih besar. Nah, pemilihan tipe katup ini baik yang hard ataupun yang soft, yang stiff ataupun yang soft, dia tergantung pada kebutuhan gas lift dari well tersebut. Nah, untuk mengetahui nilai load rate dari katup tertentu digunakan alat uji khusus yang disebut probe test. Nah, untuk selanjutnya ada prop test. Jadi prop test pada katup gas lift itu digunakan untuk menentukan load rate of valve.
Jadi probe test ini akan mengukur perjalanan maksimum ujung stem hingga batas mekanisnya sehingga akan mendeteksi penumpukan gelombang Billows, friction berlebih, dan deformasi dari Billows. Nah, untuk prosedur dari probe test ini adalah sebuah mikrometer tipe kedalaman dipasang pada valve untuk mengukur perpindahan ujung stem dari seat saat tekanan diterapkan. Nah, untuk tekanan diberikan secara bertahap di atas dan di bawah ujung stem sehingga mengenai seluruh area Billhouse. Kemudian untuk setiap kenaikan tekanan disertai dengan pengukuran perpindahan atau displacement oleh stem. Jadi probe test ini dapat memberikan data tentang seberapa besar tekanan yang dibutuhkan untuk menggerakkan stem, sekaligus untuk mendeteksi apabila terjadi masalah mekanik atau masalah lain pada valve. Kemudian ada production pressure effect. Jadi production pressure effect disingkat PPE adalah pengaruh tekanan produksi pressure 2 P2 yang membantu mengurangi jumlah tekanan pembuka P1 yang dibutuhkan. Jadi tekanan pembukaan gas lift valve berasal dari dua sumber tekanan. Ada P1, tekanan injeksi yang bekerja pada area Billows, dikurangi dengan area port, jadi AB dikurangi AP. Kemudian ada P2, tekanan produksi yang bekerja pada ujung stem, ujung batang stem tip yang disegel oleh port. Nah, PPE sendiri ini menunjukkan seberapa besar tekanan pembukaan P1 bisa dikurangi karena adanya bantuan tekanan produksi P2. Nah, tekanan P2 ini akan membantu membuka katup sehingga P1 tidak perlu sebesar jika bekerja sendirian, tidak ada P2. Nah, jika P2 tidak ada, maka P1 harus jauh lebih besar agar eh, katupnya bisa terbuka, sehingga akan membutuhkan energi yang lebih besar. Nah, untuk rumus dari PPE, Production Pressure Effect, itu ada PPI sama dengan P2 resel 2 dikali AP per AB min AP. Jika dibagi per AB, maka PPI sama dengan P2 dikali AP per AB dibagi 1 min AP per AB. Jadi rasio AP per AB per 1 per A, 1 min AP per AB disebut sebagai production pressure effect factor atau bisa disebut dengan PPEF atau tubing effect factor atau TEF. Jadi rumus ini tuh disebut sebagai TEF atau PPEF. Nah, jika PPF dilaporkan dalam data sebagai desimal, maka PPI sama dengan P2 dikali PPF. Nah, jika dilaporkan dalam persen, maka kita menggunakan rumus PPI sama dengan P2 dikali PPEF per 100. Kemudian untuk closing force, tekanan penutupan valve adalah sama dengan tekanan injeksi gas P1. Nah, jika tekanan produksi P2 tetap, tekanan penutupan minimum hanya akan sama dengan tekanan DOM PB jika tekanan produksi, injeksi, dan DOM semuanya sama. Kemudian ada valve karakteristik. Jadi ada dynamic flow test. Jadi dynamic flow test adalah pengujian dengan mengalirkan gas melalui katup gas lift dan mengukur aliran pada berbagai kondisi tekanan. Jadi data dari uji dynamic flow test ini dan dari probe test akan digunakan bersama untuk memprediksi aliran gas dan response valve dalam kondisi selain yang diuji secara langsung. Nah, pada gambar figur 5.7, 5.7 adalah yang ini. Itu menunjukkan hasil uji dynamic flow pada katup gas lift tipe underbalance single element below charts.
Nah, dalam pengujian ini itu volume aliran gas injeksi diplot terhadap tekanan produksi dengan tekanan injeksi konstan sebesar 535 dan 550 psig. Nah, kurva tersebut menunjukkan bahwa tidak ada aliran gas pada dua titik tekanan produksi berbeda untuk masing-masing tekanan injeksi. Nah, titik pertama itu adalah saat tekanan produksi, tekanan injeksi 535 dan 5 psig. Jadi yang ini 535 dan 550 psig. Katup sudah terbuka tapi tidak terjadi aliran gas karena tidak ada beda tekanan antara injeksi dan produksi. Kemudian untuk titik kedua, tekanan produksi 218 dan 294 psig, aliran itu juga tidak terjadi. Nah, ini adalah tekanan penutupan produksi atau production closing pressure dari valve-nya itu sendiri. Bisa dilihat figur 5.7 gas lift valve dynamic flow test dari Teledyne Merla. Kemudian ada valve split. Jadi valve split adalah perbedaan antara tekanan buka dan tutup pada katup gas lift yang bekerja berdasarkan tekanan injeksi, injection pressure. Nah, nilai split ini mengatur jumlah minimum gas yang masuk ke dalam tubing selama satu siklus pada gas lift intermittent. Nah, split yang terlalu besar itu dapat menyebabkan injeksi gas yang berlebihan saat bleed down, sehingga kurang efisien. Karenanya split harus diatur agar gas yang masuk itu cukup untuk operasi, namun tidak berlebihan. Injeksi tambahan dapat dilakukan saat katup masih terbuka jika diperlukan, karena jika injeksi gas berlebihan yang terangkat ke surface itu oilnya tidak akan terangkat, malah yang terangkat hanya gasnya saja. Jadi tidak akan efisien dan akan menurunkan efisiensi secara ekonomi. Kemudian ada bellows pada gas lift valve itu berfungsi untuk menggerakkan stem guna membuka atau menutup valve. Karena dapat terkena tekanan eksternal yang lebih tinggi dari tekanan operasi normal, maka diperlukan eh, perlindungan agar bellows tidak rusak akibat overpressure atau pressure yang terlalu tinggi. Nah, bellows protection ini ada beberapa teknik yang setidaknya ada 4 teknik. Yang pertama adalah membatasi pergerakan bellows dengan stop mekanis, atau yang kedua membatasi pergerakan bellows dengan stop hidraulik menggunakan cairan tertutup. Nah, teknik yang kedua untuk bellows protection adalah memperkuat bellows dengan cincin penyangga. Yang ketiga, membentuk ulang secara hidraulik pada tekanan eksternal tinggi. Yang keempat, mengisolasi bellows dari beda tekanan yang berlebihan. Nah, saat katup terbuka, tekanan di sekitar bilos bisa berfluktuasi karena dinamika aliran di dalam eh, di dalamnya, menyebabkan valve catheter atau getaran buka tutup itu secara terus-menerus secara kontinu. Nah, catheter ini bisa mengubah karakteristik fisik bilos dan rusak tutup. Jadi dapat menyebabkan deformasi pada bilos sehingga bilos tidak akan bekerja secara maksimum atau mungkin bilos dapat rusak. Nah, untuk mencegahnya itu biasanya digunakan peredam hidraulik atau dashboard. Kemudian ada test track opening pressure. Jadi ada valve outlet. Jadi dalam dalam sistem gas lift, tekanan buka dan tutup katup ditentukan melalui desain. Nah, katup itu harus di-setel di test leg untuk mencapai tekanan buka yang diinginkan di dalam well, dalam sumur. Nah, dalam gas dalam dom itu, katup bervolume akan tetap mengalami kenaikan tekanan jika dipanaskan dan akan mengalami penurunan jika didinginkan. Nah, perubahan tekanan akibat perubahan suhu ini bisa dihitung. Nah, karena sulit menyetel katup pada sebuah operasi aktual di sumur, maka penyetelan bisa dilakukan pada suhu standar yaitu 60 derajat Fahrenheit. Nah, katup dengan bilos atau penggerak pegas tekan diredam dalam air bersuhu 60 derajat Fahrenheit sebelum tekanan bukanya disetel. Sebaliknya, jika katup dengan pegas biasa atau spring loaded tidak memerlukan pendinginan sebelum disetel.
Kemudian ada opening pressure equation. Jadi tekanan buka P1 dalam kondisi operasi ditentukan oleh tekanan produksi dan suhu di katup saat membuka. Nah, untuk rumusnya adalah P1 sama dengan PBT dikurangi P2 eh, dikali AP per AB dibagi 1 min AP per AB. Jadi P1 melambangkan tekanan buka di well, kemudian PBT itu adalah tekanan dalam bilaus pada saat suhu operasi. Kemudian ada P2 tekanan di dua set biasanya 0 PSIG saat testing. Kemudian AP dan AB adalah luas area port dan bilos. AP port, AB bilos. Untuk menentukan tekanan gas pengisi dalam DOM PBT diperlukan PBT sama dengan P1 1 min AP per AB plus P2 AP per AB. Nah, untuk persamaan pada suhu 60 derajat Fahrenheit atau test track, jadi sebelum menyetel tekanan dibuka di test track itu PBT harus dikoreksi ke suhu 60 derajat Fahrenheit. Saat tekanan bawah P2 sama dengan 0, maka tekanan buka test track atau PVO dihitung dengan PVO sama dengan PBV pada saat 60 derajat Fahrenheit per 1 min AP per AB. Jadi PVO adalah tekanan buka katup saat diuji di tes track pada suhu 60 derajat Fahrenheit, pressure valve open. Untuk PBV pada saat 60 derajat Fahrenheit, jadi tekanan di dalam bilaus yang telah disesuaikan atau diisi pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Kemudian AP adalah luas port dan AB adalah luas below. Kemudian ada tipe of gas leak valve. Di sini ada 4 tipe. Jadi dalam sumur gas leak valve itu dipengaruhi oleh dua sumber tekanan, satu dari tubing dan satu dari casing. Nah, valve ini terletak di antara dua tekanan tersebut dan keduanya berusaha untuk membuka katup. Nah, jenis katup itu tergantung dari sumber tekanannya, utamanya itu yang bekerja pada bilos. Nah, katup yang dioperasikan oleh tekanan injeksi, injection pressure operated valve, itu gas injeksi bersentuhan langsung dengan below atau area pengaruh terbesar. Ada di gambar 5.9 ini yang A. Kemudian untuk katup yang dioperasikan oleh tekanan produksi production test valve operated, jadi fluida produksi itu bersentuhan langsung dengan below sama dengan gambar 5.10. Nah, valve itu dapat identik secara fisik. Yang membedakan adalah bagaimana tekanan dari tubing dan casing itu diarahkan melalui mandrel. Nah, kemudian selanjutnya ada classification of gas leak valve by application. Jadi, persamaan tekanan pembukaan. Untuk kedua jenis katup, rumus membuka valve adalah sama, yaitu P1 sama dengan PPT min P2 P per AB dibagi 1 min AP per AB. Ini adalah keterangannya. Kemudian untuk katup tekanan valve ejection pressure, tekanan injeksi P1 itu bekerja pada area besar AB min AP. Sedangkan untuk P2 bekerja pada area port. Nah, sebaliknya, pada katup tekanan produksi P1 bekerja pada area besar dan P2 bekerja pada area port. Nah, jenis katup berdasarkan pola aliran. Satu ada continuous flow valve. Dia mengatur volume gas yang diinjeksikan secara terus-menerus secara kontinu. Harus menggunakan harus dapat mengontrol atau membatasi aliran gas karena dia dilakukan secara kontinu. Jadi harus dapat mengontrol untuk tidak berlebihan gasnya karena dapat mengurangi efisiensi dari produksi. Kemudian ada
volume gas dikendalikan dari surface. Kemudian ada intermittent leak valve, itu menggunakan volume gas besar dalam waktu singkat, jadi dia tidak continue. Yang kedua harus terbuka penuh saat injeksi dan menutup dengan cepat setelahnya. Kemudian ada basic basic valve design. Yang pertama ada underbalance pressure charge valve. Gambarnya sebagai berikut. Dia menggunakan kubah yang diisi nitrogen sebagai satu-satunya elemen penutup. Jadi domnya adalah ini, AB ini diisi oleh gas nitrogen. Nah, penutup katup itu dikendalikan oleh tekanan nitrogen di dalam dom. Nah, desain ini itu banyak digunakan dalam pembahasan awal dari gas lift. Kemudian yang kedua ada unbalanced spring valve. Dia tidak memiliki tekanan gas di kubah, jadi tidak ada isinya di kubah ini, tidak ada nitrogen. Kemudian untuk pengaruh suhu dapat diabaikan karena tidak ada gas yang dimasukkan, karena tidak akan berpengaruh. Kemudian pegas yang digunakan untuk memberikan gaya penutup. Nah ini pegasnya. Jadi nilai gaya dihitung dengan rumus PSP sama dengan Fc per AB. PSP adalah tekanan pegas ini, tekanan pegasnya. Fc adalah gaya pegas dan AB adalah ruang puas penampang bilau. Nah, untuk persamaan keseimbangan gaya saat katup mulai terbuka, PSP AB sama dengan P1 AB min AP plus P2 AP. Nah, itu dapat direka ulang menjadi PSP sama dengan P1 1 min AP per AB plus P2 AP min plus P2 AP per AB. Jadi tekanan pembukaan saat uji atau tes stack opening pressure itu dihitung dengan PVO opening ini sama dengan PSP per 1 min AP per AB. Yang ketiga ada pilot valve, memberikan keuntungan port besar dan kontrol penyebaran tekanan yang presisi. Jadi menggunakan valve control valve, tipe unbalanced spring valve tanpa muatan di bawah. Kemudian untuk tekanan casing dan tubing bekerja pada bagian kontrol seperti pada valve injeksi. Saat valve membuka, maka gas mengalir melalui kecil dan membuka katup utama atau main valve. Nah, jika valve kontrol itu menutup, pegas akan mengembalikan katup utama ke posisi tertutup. Nah, ini merupakan skematik dari pilot valve. Ada control valve dan main valve. Ada dua bagian utama di sini. Nah, yang terakhir ada jenis valve lainnya karena ada jenis valve selain tiga valve yang saya sebutkan tadi. eh, itu merupakan sesuai dengan kebutuhan well, sesuai dengan kebutuhan lapangan dalam sistem gas lift. Nah, prinsip kerjanya umumnya adalah sama atau mirip dengan jenis yang lain yang telah saya jelaskan. Eh, itu tersedia dalam bentuk certifiable dan non certifiable serta berbagai jenis check valve. Kemudian yang selanjutnya ada Werland certifiable valve and Mandrel. uh, Werland Retrievable Valve and Mandrel. Jadi Werland Retrievable Valve adalah jenis gas lift valve yang biasa dipasang dan dilepas dari dalam mandrel menggunakan alat Werland tanpa perlu menarik tubing. Valve ini dipasang pada side pocket mandrel, yaitu mandrel dengan ruang samping offset pocket untuk menampung valve-nya itu sendiri. Jadi jenis valve ini, Werland retrieval valve ini, dia tidak perlu melakukan pull out tubing. Jadi cukup dilakukan dengan Werland, cukup dengan menarik atau memasukkan dari gas lift valve-nya itu sendiri. Nah, keunggulan dari sistem retrievable ini adalah tanpa perlu menghentikan produksi atau pulling tubing saat valve diganti. Dan pemasangan dan pengambilan
valve itu lebih efisien karena hanya menggunakan wear line tools, jadi hanya ditarik dan dimasukkan, minim gangguan aliran karena valve terletak di samping bor bor tubing. Pemeliharaan lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan valve konvensional. Kemudian ada komponen sistem, jadi wear-line komponen sistemnya ada wear-line tools digunakan untuk memasang atau menarik valve, termasuk wake bar, wear liners, dan kick-over tool. Nah, wear-line tool ini biasanya terletak pada bagian atas sendiri. Jadi yang dikaitkan ke dalam wear line atau tali pengaitnya untuk ditarik itu adalah wear line tools. Kemudian ada kick over tool, jadi alat penting yang untuk mengarahkan valve ke mandrel, pocket, dan mengayunkan valve ke dalamnya. Nah, ada side pocket mandrel, tempat katup dipasang dan secara offset dengan receiver untuk valve, jadi terletak di samping di samping dari tempatnya. Kemudian ada gasket valve retrievable, katup yang dirancang khusus dengan latch atau pengunci dan seal untuk mencegah kebocoran. Kemudian ada proses instalasi valve. Jadi kick over tool itu membawa valve ke dalam tubing melalui wear line. Kemudian valve itu diarahkan dan diselaraskan dengan pocket pada side pocket mandrel di bagian samping tempat valve nantinya akan dipasang. Kemudian ketika setelah sejajar, valve akan di kick over atau digeser masuk ke dalam pocket. Nah, valve akan terkunci dengan latch dan packing seal mencegah kebocoran antara tubing dan anulus. Nah, proses penyelarasan dan pemasangan valve menggunakan kick over tool. Jadi kick over tool adalah yang ini. Kick over tool digunakan untuk mengarahkan valve ke dalam pocket, untuk mengarahkan valve ke dalam pocket, side pocket samping ini. Jadi dari sini ke samping diarahkan menggunakan kick over tool. Kemudian ada orienting sleeve, jadi alat bantu dalam mandrel yang memaksa tool untuk berputar sejajar dengan pocket. Kemudian ada stop shoulder dan finger slot, mengunci posisi vertical tool agar pas dan dengan pocket. Kemudian valve akan di-kick ke arah samping atau side pocket setelah posisi sesuai. Nah, kick over tool akan membawa valve ke dalam tubing melalui line. Eh, Setelah valve diarahkan dan diselaraskan dengan side pocket pada mantel, eh, setelah itu dilakukan valve di kick over atau digeser ke dalam pocket seperti sebelumnya. Valve terkunci dengan latch dan packing seal mencegah kebocoran antara tubing dan anus. Kemudian ada desain penunjang dalam mantel. Jadi ada orienting sleeve membantu Wearline Tools untuk mengarahkan valve secara tepat ke pocket. Ada stop shoulder menahan alat agar valve berada dalam posisi vertikal yang benar. Ada pocket pada mandrel biasanya memiliki dua bagian untuk menampung seal pada valve serta port ke tubing dan anulus. Nah, berikut merupakan perbandingan valve retrievable dan konvensional. Jadi untuk posisi valve konvensional itu di luar mandel, sedangkan wireless retrievable itu di dalam mandel atau set pocket. Jadi konvensional itu dia ketika valve-nya rusak atau akan diganti, dia harus pull out tubing. Jadi harus mengeluarkan tubing terlebih dahulu karena letaknya di luar dari tubing, bukan di dalam atau di set pocket. Jadi untuk konvensional ini dia akan memakan cost lebih tinggi daripada Wayland Retrievable yang cukup hanya dengan menurunkan dan menaikkan dari valve-nya tersebut. Kemudian untuk aksesnya untuk konvensional harus melalui tubing, untuk wireline bisa diakses dengan wireline.
efisiensi operasi untuk konvensional lebih lama dan mahal, dan untuk wireline dia lebih retrievable, dia lebih cepat dan hemat. Untuk komponen tambahan konvensional umum seperti basic parts, untuk wireline retrievable dia ada LED, seal tambahan, dan orienting untuk mengarahkan. Nah, ini ada perbandingan valve retrievable dan konvensional. Yang A ini adalah konvensional gas lift valve, yang B adalah retrievable gas lift valve. Yang A terpasang langsung di tubing, tidak ada LEDs dan memerlukan pulling tubing saat maintenance. Ini harus mengeluarkan tubing terlebih dahulu. Kemudian yang B, retrievable valve, dia dilengkapi dengan LEDs dan packing tambahan, eh, sehingga dia bisa dipasang dan dicabut melalui wireline. Nah, kedua jenis gas lift valve ini eh, mempunyai komponen dasar yang sama, seperti packing, cells, bellows, stem tip, dan reverse flow check. Cuman dia yang membedakan adalah posisinya. Kemudian ini adalah ada detail untuk eh, valve retrievable vs konvensional. Jadi ini adalah detail untuk Wetland retrievable valve. Ini adalah detail untuk konvensional retrievable valve. Jadi untuk Wetland di sini kan bisa dilihat letak valve-nya itu ada di side pocket, ada di samping, tetapi masih di dalam tubing. Tapi kalau misalnya di konvensional itu di luar, jadi dia berdiri sendiri, eh, tidak ada safety atau pengamannya. Jadi ketika konvensional ini rusak atau perlu diganti harus melakukan pull out dengan biaya yang mahal dan waktu yang cukup lama. Kemudian ada mantel and valve porting combination. Jadi ada dua tipe utama mantel yang digunakan saat sistem gas lift. Yang pertama, tipe satu ada mantel standar. Jadi lubang pocket dibuat dari sisi luar casing, dari sisi casing luar. Dasar pocket terkoneksi ke tubing dalam. Untuk tipe 2, lubang pocket dibuat dari sisi tubing dalam, dan dasar pocket terkoneksi ke casing atau ke anulus. Jadi untuk tipe satu ini tidak terkoneksi ke anulus, untuk tipe 2 ini terkoneksi ke anulus. Nah, untuk perbedaan utama adalah arah penghubung antara pocket dan tubing atau anulus. Nah, untuk tipe gas lift valve, terdapat 4 tipe gas lift valve berdasarkan arah aliran dan jenis pengoperasian. Untuk tipe satu konvensional dioperasikan oleh tekanan injeksi gas, tipe 2 dioperasikan oleh tekanan fluida, tipe 3 dioperasikan oleh 3 dan 4 sama seperti satu 2, tetapi check valve dibalik arah kerjanya. Check valve. Jadi ini ke in, kalau ini ke out, ini ke atas, ini ke bawah. Dibalik saja. Untuk tipe 2 dan 4 dia mempunyai crossover seat sehingga ukuran portnya terbatas. Biasanya 3 per 16 inch untuk valve 1 inci dan 5 per 16 inch untuk valve 1,5 inci. Nah, ini merupakan konfigurasi dari tipe valve dan mantel. Misalnya konfigurasi B misalnya. Dia menggunakan tipe valve 2. Jadi lubang poketnya dibuat dari sisi tubing, dari sisi dalam. Kemudian untuk tipe mantelnya dia menggunakan tipe satu. Jadi dioperasikan oleh tekanan injeksi gas. Jadi maka aliran yang akan terjadi adalah di tubing dan dioperasikan oleh tekanan fluida. Nah, untuk misalnya untuk yang aliran gas di anulus misalnya
em, E. E ini menggunakan tipe valve satu juga dan menggunakan tipe mantel 2. Nah, maka akan terjadi aliran gas di anulus dan dioperasikan oleh tekanan gas. Ini merupakan konfigurasi dari seluruh tipe jenis valve dan mantel apabila digabungkan, maka akan terjadi aliran yang berbeda-beda di tubing dan di anulus dan serta dioperasikan oleh tekanan yang berbeda-beda pula. Ada yang tekanan dari gas, fluida, gas dan fluida. Nah, ini merupakan skematik dari sistem konfigurasinya. Ada A sampai H. Jadi sesuai di sini ada alirannya di tubing, di anulus. Misalnya di yang A, maka dia akan terjadi aliran di tubing. Maka gasnya masuk dari anulus. Ini kan anulus, gasnya masuk dari anulus melalui gas valve. Kemudian ini merupakan tipe side pocket, jadi bukan yang konvensional. Akan masuk ke dalam tubing dan dia akan diproduksikan dari tubing. Nah, misalnya untuk yang F dia ini set pocket juga, tetapi gasnya dia diinjeksikan melalui tubing. Jadi kebalikannya, gasnya diinjeksikan melalui tubing, kemudian productionnya dia akan keluar melalui anulus. Jadi yang berbeda adalah arah arah tempat alirannya dari tubing dan anulus. Baik, sekian presentasi saya terkait dengan gas valve. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Abdul atas tugas yang diberikan. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.